secara berkala, tentu untuk mengawal daripada sikap partai politik ini. Untuk itu saya ingin membacakan pernyataan sikap 8 partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Yang kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PUU 6/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 kali pemilu, dan gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis and idem. Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. Yang kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan sikap partai politik untuk menjadi perhatian. Selanjutnya kami persilahkan dari Ketua Umum PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum Partai Golkar dan para ketum yang saya hormati, teman-teman, para jurnalis. Semua yang disampaikan oleh Pak Ketum Partai Golkar adalah kesepakatan bersama dan tentu PKB mendukung sepenuhnya. Satu garis bawah saja bahwa PKB meminta KPU untuk konsisten melaksanakan seluruh agenda-agenda pemilu yang telah ditetapkan, baik schedule rencana tahapan-tahapan, bahkan telah kita tetapkan anggaran-anggarannya. Oleh karena itu, semua harus berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi agenda nasional kita. Itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketum Partai Golkar. Terima kasih Ketua Umum PKB. Selanjutnya Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih Bapak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, para pemimpin partai politik yang saya muliakan, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Kami dari Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem pemilu tertutup proporsional. Sekali lagi kami menolak sistem pemilu tertutup proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting dan kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga terus bisa kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada dua hal utama yang menjadi alasan mengapa kami menolaknya, dan tadi sudah dibahas dalam pertemuan tertutup antar pimpinan partai politik.
saya hanya ingin menggarisbawahi secara sederhana. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu tentu kita berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini, dan kita semua bisa menyambut pesta demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Yang kedua, secara internal, partai politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem pemilu terbuka, proporsional, tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya peluang yang adil. Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha berjuang untuk mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Dan kita ingin sekali lagi yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat puas. Itu saja dua hal yang dapat saya tambahkan. Sekali lagi mudah-mudahan perjuangan ini juga bukan hanya perjuangan partai politik tetapi juga perjuangan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum Partai Demokrat. Selanjutnya kami persilakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan. Terima kasih Pak Ketum, Pak Erlangga. Kami apresiasi hari ini partai politik 8 bisa ketemu membicarakan hal yang penting dan diinisiatif oleh Partai Golkar. Kami terima kasih. Saudara, demokrasi kita sudah 5 kali pemilu. Mestinya semakin hari semakin baik, bukan mundur lagi gitu. Dan tahapan-tahapan sudah berjalan. Selain itu, kedaulatan rakyat itu dalam demokrasi sudah pernah diuji di MK pada tahun 2008. Dan MK memutuskan proporsional terbuka. Sudah diuji pemilu 2009, 2014, dan 2019. Artinya sudah tidak ada soal. Oleh karena itu kita menolak keras kalau ada wacana balik mundur menjadi tertutup. Kita ingin agar tahapan ini berjalan sesuai dengan jadwal. Dan tadi partai politik sudah bekerja, caleg-caleg sudah mulai disusun. Bayangkan kalau kita akan mundur lagi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Partai Golkar yang telah mengambil inisiatif ini. Dan 8 partai setuju, sepakat menolak wacana mundur menjadi sistem tertutup. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya Presiden PKS yang kebetulan nomornya 8 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para pimpinan, ketua umum partai politik, yang saya hormati instansi media, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sedikit saya menambahkan bahwa PKS sepakat dengan butir-butir yang tadi sudah dibacakan oleh ketua umum partai Golkar, khususnya terkait dengan menolak pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup, karena tadi ini akan berarti setback ke belakang. Oleh karena itu kami berharap bahwa dalam kaitan pemilu ini kita juga berharap mari kita sudahi berbagai keraguan terkait dengan wacana-wacana apakah itu penundaan pemilu, ya, sehingga kita firm bahwa insya Allah pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Partai-partai politik insya Allah juga sudah siap. Dan kemudian kita berharap agar para penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP melaksanakan pelaksanaan pemilu ini secara profesional, independen, jujur, adil, sehingga rakyat merasa ini semuanya puas dalam melaksanakan pemilu di tahun 2024. Saya kira itu sebagai penekanan dari saya, agar nggak terlalu tegang saya bacakan pantun nih. Biar sehat mari minum jamu.
Ya, ditambah makan buah pepaya. Kalau pimpinan parpol sudah bertemu, insya Allah Indonesia semakin berjaya. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Presiden PKS Pak Ahmad Saihu. Selanjutnya kami persilakan Waketum Partai Nasdem Pak Ahmad Ali. Aku sih yes. Jadi pertama terima kasih pada Partai Golkar, Ketua Partai Golkar yang menginisiasi pertemuan ini. Pertemuan ini pastinya pertemuan awal tahun yang insya Allah memang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Jadi mudah-mudahan 2023 ini kita melewati proses politik ini dengan kedamaian, dengan kehangatan dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Terus kedua, Nasdem tentunya berharap kepada KPU untuk konsisten melaksanakan undang-undang yang ada hari ini. KPU jangan menafsir sesuatu yang belum ada landasannya. Bahwa hari ini sistem pemilu kita adalah terbuka dan diatur dalam undang-undang yang sedang diuji. Tapi belum ada keputusan. Artinya sampai hari ini maka KPU harus berpegang teguh pada undang-undang yang existing hari ini. Jadi jangan mengandai-andai karena KPU bukan sebagai lembaga yang membuat tafsir, bukan wujud, tapi dia hanya sebagai pelaksana, sehingga apa yang ada hari ini undang-undang existing ini harus dilaksanakan oleh KPU. Saya pikir dari semua poin-poin tadi, poin terpentingnya adalah kepastian bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan karena pemerintah telah menganggarkan anggaran pada APBN, sehingga kemudian pikir sudah waktunya untuk kita mengakhiri semua gonjang-ganjing isu-isu tentang pemilu ditunda, pemilu diperpanjang dan lain-lain, karena ini hanya akan membuat kegaduhan yang tidak akan ada manfaatnya untuk bangsa ini. Saya pikir ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum Nasdem. Selanjutnya Waketum P3 Pak Amir Uskara. Terima kasih Pak Ketum Golkar, Bapak Ibu pimpinan parpol yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kami 8 partai bisa berkumpul bersama dan saya kira sejak pemilu 2019 ini adalah pertama kalinya kumpul 8 pimpinan partai pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal-hal yang kita bicarakan hari ini, tentu P3 sebagai partai yang juga ada fraksinya di DPR dan bersama-sama dengan fraksi lain pada tahun 2017 dalam membahas Undang-Undang Nomor 7, tentu ini sudah dihitung semua untung rugi dan tentu apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa pada saat penyusunan Undang-Undang Pemilu 2017 itu. Dan saya kira kondisi yang ada saat itu juga yang menyebabkan dalam menjelang pemilu 2024 kemarin kemudian kita sepakat bahwa tidak perlu ada perubahan undang-undang pemilu di menghadapi 2024. Artinya undang-undang 2017 itu masih dianggap sangat relevan untuk dipakai dalam pemilu 2024. Nah, sehingga tentu kami berharap tentu juga dari fraksi P3 dan partai P3 menganggap bahwa sistem yang ada sekarang sesuai dengan 5 poin tadi yang kami sepakati dalam pertemuan tertutup adalah hal yang paling pantas, paling cocok untuk kita pakai di 2024 nanti. Nah, terkait dengan isu lain saya kira sama dengan teman-teman lain bahwa untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan bangsa, kedamaian masyarakat tentu akan menjadi prioritas selama kami dalam menghadapi pemilu 2024, sehingga hari ini pertemuan di antara 8 pimpinan parpol juga saya kira juga akan membawa kesejukan buat masyarakat karena ternyata kami bisa duduk bersama menjelang pemilu yang dianggap sebagai tahun politik, sebagai tahun yang biasanya sudah terjadi tensinya sudah naik dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa duduk bersama. Jadi tentu saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketum Golkar yang menginisiasi pertemuan pada hari ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi seluruhnya sudah jelas dan tadi kami bersepakat tidak ada tanya jawab. Kalau mau doorstop masing-masing silakan. Silakan masing-masing doorstop. Saya tutup dengan pantun, nggak mau kalah sama Presiden PKS. Lisa Blackpink pulang naik Kopaja.
sampai rumah langsung cuci beras. Makanya pakai sistem terbuka aja, karena pilihan rakyat harus jadi prioritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.